derajat kita dikabulkan Allah SWT. Amal kita sudah mudah-mudahan ampunan dari Allah. Ada catur ya mas? Ada catur. Kita habis ketiga. Oh bisa tiga. Udah kurang. Ada disiram. Ada delapan. Itu caranya. Udah disiram nggak? Baiklah, kita sama-sama lanjutkan kajian kita di malam yang berbahagia ini. Masih seputar tafsir Yasin, sudah sampai ayat ke-65, 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina bikum fid dharain. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayyan wa yahqqa qawlu 'alal kafirin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin makaramun, bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah. Di malam yang berbahagia ini puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa bermuajahat, bisa berjamaah, terutama salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita, hadir kita di malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang akan menyelamatkan kita dunia dan di akhirat nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dijadikan umatnya yang selalu istiqomah, husnul khotimah, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, menindaklanjuti ayat yang kemarin sebelumnya. Kita kemarin sedang membahas yaitu ayat ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kemarin yang kita bahas, satu saat nanti di atas jembatan Shiratal Mustaqim itu ada pos-pos tersendiri. Di situ pertanyaan pos yang ke-1 tentang wudhu. 100 tahun berhenti. Maju lagi pos yang kedua tentang sholat. Pos yang ketiga tentang puasa. Pos yang keempat tentang zakat. Semua ada tempat berhenti, dan berhenti bukan istirahat, tapi akan dipertanyakan tentang hidup di dunia ini. Ya, sehingga keluar ayat ini, al-yauma nakhtim. Saat ditanya di situ, Allah akan mengunci mulut kita. Semua manusia itu ditanya itu mulutnya nggak bisa ngomong lagi. Walaupun di dunia dia pandai bersilat lidah, pokoknya memutar balikan fakta dan sebagainya, di akhirat dikunci mulutnya. Wa tukallimuna, dan 2 tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, 2 kaki bersaksi di hadapan Allah. Nah, sebelum kita sampai ke sana, di dunia ini kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam yang dipetiknya di akhirat. Saat kita ditanya nanti, akan ada yang menyelamatkan kita. Saat ditanya tentang
wudhu, tentang sholat, tentang puasa, zakat dan sebagainya. Ada yang menyelamatkan kepada kita. Apa yang menjadi penyelamat? Amal kita yang waktu di dunia kita tanam. Idealnya seperti malam ini kita hadir berjamaah, ratib, zikir, insya Allah itu tanaman di akhirat nanti. Ya, jadi kalau ditanam di dunia, dipetiknya nggak di dunia karena kita bukan nanam pisang. Kalau nanam singkong sih tanam 3 bulan ke depan panen. Kalau nanam 7 bulan, jadi 3 bulan. Pengennya 3 bulan saya mah. Nah kalau nanam sholat, nanam ngaji, kapan dipetiknya? Ya nanti ada pintunya apa? Kematian. Sudah mati ya baru petik. Kalau masih hidup mau menjadi petik. Minta apa siapa? Pak Manta lah kayak nasi dia. Ya. Jadi semua yang kita tanam di dunia ini berupa sholat, ngaji, puasa, zakat dan ibadah yang lain ditanam metiknya nanti setelah melewati satu pintu. Dan pintu itu nggak bisa ditawar. Mau malam, mau siang, ya, mau anak muda, muda tua, mau sehat, mau sakit, ya, mau ibadah, mau enggak, punya duit, enggak, matilah. Itulah pintu untuk memetik karya kita waktu di dunia. Ya, maka turun ayat ini kata Allah, kalau begitu nanti kita akan ditanya saat menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim pos ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-10, bagaimana caranya? Maka dijawab, dilanjutkan dalam ayat yang selanjutnya, wa man nu'amirhu nunaqishu bil khalqi afala yaqilun. Itu obatnya. Jadi supaya kita saat ditanya nanti oleh Allah, dan tidak akan ada yang menyelamatkan kita kecuali amal kita waktu di dunia, ya, maka kata Allah, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dikurangi segala-galanya. Nah, kalau umur kita panjang, dikurangin dari segi nafsu, dikurangin kemampuan makan, dikurangin. Ya, kalau keinginan sih makin semakin tinggi. Tapi kalau kemampuan dibatasi. Biasa masih muda makan jengkol, sekarang udah kagak nyanggup. Biasa makan pete, ya, makan singkong mentah juga dimakan. Nah, sekarang gendut aja masih dilembekin lagi. Itu kan tandanya semakin tua itu semakin dikurangi oleh Allah. Udah gitu dikembalikan kepada semula seperti anak kecil lagi. Ya, kalau minta apa aja minta, tapi kemampuan gak ada kan? Kemampuan finansial, kemampuan tenaga, gak ada sama sekali. Kenapa? Karena kita udah dikurangi, dikembalikan kepada semula. Nah, kalau itu semua akan kita kembali, jangan sebenarnya kita akan kembali asalnya tidak ada jadi ada, setelah ada akan tidak ada lagi. Ya kan, manusia itu asalnya tidak ada. Terus ada lahirnya, setelah ada nanti tidak ada lagi. Kenapa? Meninggal. Nah, pas meninggal itu bukan mati, udah enak dah, udah meninggal merdeka. Bukan, kata Allah, kami akan menghidupkan lagi orang-orang yang sudah meninggal. Wa naktubu ma qaddamu wa asar. Jadi catatan-catatan amal kita semasa hidup itu sangat dibangkitkan di dalam kubur. Nah, itulah jawabannya. Jadi kalau kita semakin tua, semakin dipanjangin umur, semakin dikurangin, apa yang harus ditingkatkan? Catatan amal perbanyak. Pagi hari zikir, siang hari baca Quran, ya. Pas mau menjelang zuhur duha dulu, berjamaah, silaturahim. Nah, kalau bukan begitu, apalagi yang kita tunggu-tunggu? Kita kan udah waiting list semua, ini tinggal nunggu bagian aja, nunggu panggilan aja. Itu udah waiting list, udah umur itu udah sisa kerja, capek kan, 30 tahun capek kerja. Sekarang jalanin apa? Pensiunan, pensiunan gak cukup sebulan, gitu ya. Kita tinggal menunggu yang satu.
Ya semua beginilah, jujur aja. Kita ini semua umur kita ini tinggal sisa ke belakang udah 50 taruhnya. Ke depan belum tentu 50 tahun. Ya, jangan-jangan tinggal 50 bulan, jangan-jangan tinggal 50 minggu, atau tinggal 50 hari, jangan-jangan tinggal 50 jam, jangan-jangan tinggal 5 jam. Gak bisa. Kenapa? Allah yang punya kuasa. Sebelum ke situ, kata ayat tadi dalam surah Yasin, maka perbanyaklah kesempatan ini, gunakan semaksimal mungkin. Kan kata Nabi, jaga 5 sebelum datang yang 5. Jaga hidup sebelum mati. Ya, kalau lagi hidup mau ngapain aja bisa, kalau mati baru mau ngaji, baru mau sholat, sholatin iya. Tuh, maka kata Nabi, jaga 5 sebelum datang 5. Kenapa? Semakin umur ditambah. Kalau besok udah mau 2024 ya, sebulan lagi nih, berbalik lagi, 23 hari lagi, berarti umur kita dikurangin lagi. Ya, soalnya kalau jumlahnya ditambahin, yang sekarang 60 jadi 61, yang 61 jadi 62. Toh ya kakaknya dikurangin tuh. Kalau 70 berarti 70 dikurangin 61, kurangin 62, yang 8, tinggal 7, tinggal 6. Lama-lama habis. Ya. Nah, sebelum habis umur kita, kata Nabi, jaga hidup sebelum mati. Buat apa? Manfaatkan untuk akhirat. Karena hidup ini sebentar. Cuma jangankan 50 tahun, 100 tahun juga sebentar. Ya. Lain dengan umat Nabi, seperti Nabi zaman dulu, Nabi Adam, masih ribuan tahun, ya, masih ada 1000 tahun, ada 500 tahun, yang 300 tahun, umurnya tuh. Nah sekarang mah jarang yang 100 tahun. Jadi yang 500 tahun juga sebentar, gimana yang 50 tahun? Sebentar. Nah maka sebelum sampai titik terakhir, kata Nabi, manfaatkanlah sesuai kemampuan kita. Apa kemampuan kita? Saya mah zikir aja, Allah. Silahkan. Wah, saya mah selawat aja, saudara Muhammad Rasulullah. Terus silahkan. Saya mah sholat sunat aja, silahkan. Saya mah sedekah diperbanyak biar murah rezeki, silahkan. Kenapa? Itu tanaman untuk akhirat. Ya. Jadi bukan dipetik dulu di akhirat. Kenapa? Oh, kita semakin kesini itu semakin dikurangin kemampuan, dikurangin segala tenaga, dikurangin segala, dan umur akan nyampe ke titik terakhir. Maka kata Allah, ya, bahkan di dalam hadis Nabi disebutkan, ya, sebelum titik terakhir itu datang, maka kita di dalam ratib tadi ada doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah birhusnil. Nah itu, kenapa kita harus sebelum umur habis harus banyak ibadah supaya husnul khotimah. Apa arti husnul khotimah? Husnul khotimah itu bagus ke penghujung hidup, membawa iman, membawa Islam, amal soleh sebanyak-banyaknya. Mungkin kita sebagai manusia yang pernah punya masa lalu, dulu barangkali 30 tahun yang lalu kita sibuk di pasar, sibuk di kantor, sibuk di kebun, sibuk di sawah, ya. Nah sekarang tinggal titik terakhir umur kita supaya husnul khotimah kembali kepada jalan Allah. Insyaallah. Maka kata ayat ini, ayat ke-68 surat Yasin itu, wa man nu'amirhu nunaisu. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dikurangi segala-galanya. Umur aja dikurangi, dah tinggal berapa lagi? Gak bisa ngitung, hanya Allah yang tahu. Malaikat pencabut nyawa juga nggak tahu. Ya, oh di Sibulan tinggal 10 hari lagi, nggak bisa. Malaikat nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Ya, Allah perintahkan, ya, kun fayakun, berangkatlah Sibulan, ya, RT sekian, sono, ambillah detik ini, menit ini, diambil oleh malaikat. Ya, nah, tidak tahu kalau itu hari ini mau diambil kalau nggak dapat perintah. Maka kembali kepada kita, semakin umur dikurangin, semakin kemampuan dikurangin, dikembalikan kepada Allah agar husnul khotimah. Rajinlah berjamaah, ya, rajin kita latih,
rajin kita silaturahim. Kenapa? Itu semua yang akan menyelamatkan kita. Dari awal sampai Dunia bahagia, Dari awal sampai teman. akhir. Ya, di akhirat bahagia akan mendapatkan Betul, surat ampunan Yasin Allah tadi. Subhanahu Yang wa pertama. ta'ala. Itu yang kita harapkan. Sementara banyak orang-orang yang lupa diri, semakin tua, semakin mendekati kematian, bukan mendekatkan diri pada Allah, justru malah jauh. Kata Allah disindir dalam ayat ini, afala yaqilun. Apakah kamu itu nggak berakal? Udah bau tanah, masih joget aja di panggung itu ya. Udah bau tanah, ini masih jauh aja dengan sujud. Hah? Mau jadi apa? Ustaz Jaidi. Apala yaqilun. Ustaz Juwadi. Ahmad Jaidi. Ahmad Jaidi. Kalau MPD. saudara-saudara kamu, orang tua kamu sudah dikubur sekian puluh tahun dan nggak kembali lagi. MPD. Dan yang hidup, S2 apalagi sudah tua, Iya. akan seperti itu. Nah, antisipasinya bagi kita kembali pada hadis Nabi tadi, jaga 5 sebelum datang maut, jaga hidup sebelum meninggal, jaga sehat sebelum sakit, jaga kaya sebelum miskin, jaga muda sebelum tua, Judulnya jaga apa? kesempatan sebelum Judulnya. datang kesempitan. Kalau udah sempit, Tentang apa? sempit waktu, Ceramah ini bilang aja ceramah. mau kemana-mana pun udah gak bisa. Iya, cuma maksudnya di sini Ya, sempit harta, lagi banyak duit, tentang surat Yasin. Surat Yasin ayat berapa tadi? pengen ngamalin, Kamu ngamalin kagak makan, Baca surat Yasin. kagak Masalah diamalin, ibu tinggal. pengen ngamal, sempit ya, mumpung masih ada kesempatan. Kesempatan apanya? Kesempatan waktu. Waktu manfaatkan semaksimal mungkin. Kesempatan harta manfaatkan untuk akhirat. Kenapa? Kalau kita infak, kalau kita sedekah, kalau kita zariyah, dalam hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amalu, ketika anak Adam meninggal, putus seluruh amalnya. 65 tadi. Ya, biasa sholat lagi udah mati. Ya, saya Bisa puasa lagi, bisa ngaji nggak ngaji lagi. Kecuali ada pahala yang ngalir tiap detik tiga macam. Udah ada di alam barzah, udah sekian tahun dikubur, udah tinggal jauh dengan keluarga, dengan saudara, dengan anak dan sebagainya. Tapi itu pahala ngalir tiap detik. Apa yang akan mengalir itu? Pertama, sedekah zakat. Waktu hidup pandai investasi akhirat, rajin amal, rajin sedekah, walaupun hanya 1000 perak sedekah. Ya, nggak mesti lihat gedenya, yang penting ikhlas beramal. Kemana? Ya ke tempat-tempat ibadah, atau yang membutuhkan, ada yatim piatu, ada orang-orang yang jompo, ada orang yang membutuhkan, tolong-tolongan, jompo, iya benar. bantulah mereka. Karena yang kita keluarkan lewat sedekah dan jariah itu, kalau kita sudah wafat, ada di alam barzah, tiap detik pahala mengalir kepada kita. Apalagi sedekah itu bentuknya tempat ibadah. Kita pernah nyumbang, kasih karpet aja semeter, ya apa-apa, kasih sejadah aja 1. Selama itu sejadah dipakai oleh orang sholat, kita sudah ada di alam sana. Setiap orang sholat, maka pahalanya kebagian selalu mengalir kepada kita. Itu yang kita harapkan, ya. Maka bentuknya apa aja? Ya, barangkali kita ke tempat ibadah, ke tempat pendidikan, ada pengajian. Perlu apa? Perlu Quran, kita beliin. Apalagi Quran, masya Allah, luar biasa. Perlu Iqra, kita beliin. Kenapa? Yang kita belikan untuk mereka belajar ngaji, selama itu dibaca, diamalkan, kita sudah meninggal, pahalanya yang dibaca oleh mereka selalu mengalir tiap detik kepada yang insya Allah. Maka kesempatan kita itu, kata Nabi, yang akan mengalir setiap detik ketika kita sudah meninggal, harta yang diinfakkan, sedekahkan. Ya, duit 100 juta, 1 juta kita infakkan, yang 99 itu habis dah, dipakai beli bakso juga nggak sampai setahun habis ya. Oh, apalagi ditinggalkan, direbutin ahli waris,
belum tentu mereka akan ingat kepada bapaknya yang ngasih. Sebelum direbutkan oleh ahli waris keluarga, wah biar gua investkan dulu. Ketika kita meninggal, dia udah nyamperin kita di alam barzakh nanti. Sehingga di dalam surat Al-Munafiqun yang begitu Allah berfirman, walaula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aqum minas sholihin. Perlunya sedekah jariah ya, mumpung hidup, mumpung Allah beri kesempatan. Ahli-ahli kubur itu saat dibangkitkan mereka teriak, ya Allah, kalau begini caranya, kenapa? Karena mereka itu ketemu dengan seseorang yang ganteng, ditanya, siapa kamu? Saya adalah hartamu yang kamu investasikan, kamu infakkan waktu di dunia. Kamu sedekah, saya akan menemani kamu, menjaga kamu dari bencana dalam kubur ini. Ya, karena waktu di dunia kamu sedekah, kamu jariah, inilah bentuknya saya. Dan saya sekarang giliran untuk menjaga kamu, jangan sampai kamu kena siksa kubur. Teriak orang itu. Ya Allah, kalau begini caranya saya hidupkan sebentar saja ke dunia. Kata malaikat, nggak bisa, buat apa? Dulu ada lagi hidup kamu nggak ingat mati, saya dapat diterima aja. Apa adanya di sini? Bukan begitu. Kalau bahasa saya barangkali masih ada duit, masih ada harta, saya balik dulu. Itu semua akan saya sedekahkan. Ngomongnya udah mati. Ya, gak bisa. Sesuai palaknya. Oh, kalau masih hidup ngomongnya begitu boleh jadi. Kenapa? Yang disedekahkan itu akan berbentuk orang yang ganteng yang menemani kita menyelamatkan dari siksa dan azab kubur. Insya Ini Allah. Laron juga aneh. Teriak, ya Allah, saya hidupkan sebentar saja. Andaikan kematian saya ditangguhkan, saya Guru aku doang. semua harta saya akan habiskan. Ya. Apa sih? Tapi kalau masih hidup kan sayang, disedekahkan sayang, nggak sedekah kita dari akhirat. Ya, gimana anak kita dan sebagainya. Akhirnya ya seingatnya aja dah. Ya masih alhamdulillah masih ingat daripada kakak sama sekali. Ya, kenapa? Karena sedekah itu menyelamatkan kita. Aku keliling-keliling ya. Nah, itulah perlunya kita. Kata Nabi tadi, ingin mengalir pahala, mumpung kesempatan hidup, berikan sedekah jariah. Kemana? Banyak tempat-tempat ibadah, atau yatim piatu, atau tempat-tempat pengajian, ya, infak di situ. Dan selama itu masih ada, kita di akhirat setiap detik Anda ikut ke video nih. Yang kedua, kesempatan kata Allah, au ilmun yuntaba'u bihi. Punya ilmu, Sampai berapa menit? diamalkan, dimanfaatkan. Yang tidak bismillah diajarkan orang lain. Selama dia membaca bismillah kita ajarkan, kita udah meninggal, pahalanya dapat bagi kita. 20 menit lebih. Ya? Bacaan. Atau saya baru-baru untuk orang lain untuk sendiri Mana nggak bisa. bacaannya? Maka kata Nabi, kun aliman, au muta'alliman, au muhibban, wala Pasir. ta'udrokan. Patah. Ih, Jangan begitu. Dalam si hadis ini adiknya. gitu, jadilah kamu orang yang alim, yang pintar karena dari muda belajar. Ah, udah tua nggak mungkin. Kalau sudah terlambat kata Nabi, au muta'alliman, rajin aja, dengerin, datang kemana datang, dengerin aja. Nggak usah bawa pulpen, nggak usah bawa buku, nggak usah nyatu. Yang penting dengerin aja. Maka sama orang Adim, yang sono seperti aku yang demikian, foto, aku yang dia videoin. akan memperoleh keselamatan dunia dan keselamatan akhirat Sono dengan sama ilmu. Adim. Atau yang ketiga, aduh, ngajinya kita sibuk juga, kadang-kadang ketemu, kadang-kadang kagak, kadang kebagian, kadang enggak waktunya. Nah, jadilah orang yang ketiga, au muhibban. Jadilah orang yang ketiga, orang yang cinta ilmu, cinta alim. Cinta ilmu, gemar menuntut ilmu, gemar mengaji. Masa Cinta Mama alim, Adim aku cinta kita mahabbat videoin. kepada orang-orang berilmu. Man ahabba Oh, aliman nala barokatahu. Barang siapa yang mencintai kepada orang-orang alim,
maka dia akan meraih, memperoleh keberkahannya baik dunia maupun di akhirat nanti, insya Allah. Mudah-mudahan jamaah mushola Nurul Amin Ini, Mas. semua kita bisa bareng-bareng di dunia, Ini, Mas. bareng-bareng masuk surga Mas. Allah. Amin. Karena di dalam pelajaran yang beberapa minggu yang lalu dalam kitab Nasaul Iman sebelum kita ini, di situ ada keterangan yang menjelaskan di akhirat nanti ada dua orang mau masuk surga. Ada orang alim, ada orang abid. Alim orang berilmu, abid orang ahli ibadah. Kata Allah, ya abid, udhulil jannah. Wahai orang ahli ibadah, masuklah ke dalam surga. Ya, orang-orang abid juga ibadah, buang sholat, rajin. Masuk. Aku. Nah, yang belakang, wahai alim, Aku. keep aliman. Kamu jangan masuk dulu. Kenapa? Jangan masuk dulu. Waktu di dunia kamu ngajarin orang, ngajak orang, banyak jamaah, banyak teman. Sebelum kamu masuk, cari dulu jamaah kamu. Begitu. Jadi kalau kita mah rajin sholat, kata Allah, masuklah kamu udah sholat rajin ibadah. Tapi kalau orang alim bukan begitu. Disetop dulu di depan pintu surga. Kenapa disetop? Cari dulu mana jamaah. Jamaah Nurul Amin, belum kelihatan di pojok sana, kagak ada yang bisa duduk di sini. Nah, cari dulu. Kalau udah kumpul semua, baru kamu boleh masuk bersama jamaah. Begitu. Kenapa? Maka waktu di dunia, man ahabba aliman, jadilah orang yang mencintai. Ya, jadi kalau kita cinta kepada alim, alimnya di akhirnya digabungkan bersama-sama. Walaupun barangkali kita modalnya, karena modalnya sedikit, walaupun kita sedikit, kalau cinta kepada alim, kita akan dibawa bendera mereka. Cinta kepada Nabi akan dibawa naungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini perlunya kita waktu di dunia, kata Nabi, manfaatkan kesempatan punya harta infak, kesempatan waktu rajin ngaji, kesempatan ilmu manfaatkan. Kalau yang ketiga yang akan mengalir pahala kita itu waladun soleh yad'ulah. Punya anak soleh. Anak soleh itu anak yang beriman, berbakti kepada Allah, Rasul, berbakti kepada kedua orang tua, sukses dunia akhirat. Ntar dulu ngapain? Kita melihatnya bukan dari segi dunia saja. Oh, sukses anaknya begini jadi presiden, tapi soleh ya belum tentu. Kalau anak yang soleh itu walaupun nggak punya jabatan, nggak punya pangkat, nggak punya kedudukan, tapi soleh, mendoakan orang tuanya setiap saat, berbakti kepada Allahnya istiqomah, ya, hidupnya disiplin. Nah, ketika bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, anak yang soleh ini anak kita yang karena dirajin, diajarin doa, diajarkan belajar ayat. Selama dia berdoa, sholat, pahalanya ngalir kepada orang tua setiap detik. Itu pentingnya kita mewariskan kepada anak, bukan hartanya, warisin harta bagus, tapi wariskanlah keimanan, wariskanlah agama. Paling tidak anak kita diajarkan yang terbaik di dalam agama. Anaknya udah pada gede, walaupun udah pada gede, ingatkan, ya, kenapa? Mafi aba fil abna. Apa yang dilakukan oleh bapaknya pasti anaknya begitu. Kalau kita sering mengajarkan anak, nanti anak kita akan sama anaknya, akan selalu menjadi estafet, ya, cucu kita karena diajarin sama bapaknya diajarin sama kita. Pasti nanti kenapa? semua dari mulai cucu ke bawah mendoakan pada kakeknya. Maka di dalam ratib tadi kita baca bulan bin bulan, bulan bin bulan, bulan bin bulan. Ya, kita ratib baca berjamaah. Sebelumnya doakan bapak kita, ibu yang sudah tidak ada, kakek nenek kita. Itu tujuannya. Insya Allah dengan doa kita setiap mau ngaji baca ratib kita, mereka tersenyum di hadapan Allah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan pada istiqomah khotimah ya. Kita ajak aja di saudara kita. Kenapa? Umur kita tuh semakin dikurangi, ditambah, dikurang oleh Allah segala. Ujung-ujungnya umur habis. Kalau kita sudah banyak tanaman di bawah ngejemput di sana, tapi kalau nggak punya tanaman sama sekali, pulang gigit jari. Ya. Kan menurut Ibrahim bin Adham di dalam Nasrul Ibad, kematian itu ada 3 penilaiannya. Pertama, orang yang meninggal itu putus semua yang dicintai dalam hatinya. Punya istri cantik banget, kebawa di dalam hati, hidup mati. Saya meninggal, putus sudah. Kita meninggal, istri kita walaupun paling cantik, paling dicintai, ya dia paling nyampe di atas kuburan doang, nangis. Belum tentu nemenin, nah putus. Ya, punya anak, disayang banget, meninggal kita, udah sampai di atas doang, nggak bisa dia nemenin sama kita. Punya harta disayang banget, ya Allah, takut hilang dan sebagainya, meninggal kagak dibawa, putus. Ya, yang dibawa cuma kain putih dan air mawar sebotol. Kalau nggak punya iman dan amal soleh, itu yang dibawa. Harganya seberapa? Nggak seberapa. Ya, maka yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, bukan hanya putus saja yang kita cintai, tapi meninggal itu perjalanan jauh. Jadi setelah meninggal itu perjalanan ke sana kita 3000 tahun perjalanan. Kalau perjalanan jauh di akhirat, jangan di dunia saja. Kita dari sini mau jalan ke Cililitan, bawa duitnya berapa Cililitan? 10.000 nyampe dah. Kalau kamu sampai Priuk, gak nyampe 10.000, harus paling tidak 30.000 dah, baru sampai. Bekalnya harus begitu. Mau dilanjutkan, Cengkareng harus punya duit 100.000, tambah lagi karena Pak jauhan dikit. Saya pengen langsung ke Banten aja, harus 200.000 bekalnya dong. Dari Banten, saya pengen ke sono Kanekes, mau lihat orang Baduy, itu modalnya harus 500.000. Itu perjalanan semakin panjang, semakin banyak biayanya. Perjalanan di sana itu bukan 100-200 tahun, tapi Mas. bekalnya bukan cukup sholat 5 waktu. Mas, kalau cuma ini sholat peci 5 aku waktu turun. saja, Tolong angkatin. dari situ ibarat makan, pagi makan, sore belum tentu, besok pagi makan lagi. Karena kalau ngarepinnya cuma 5 waktu, kita tanam sebanyak-banyaknya. Yang 5 waktu memang kewajiban, yang sunnah kita lakukan. Sedekah kita perbanyak, silaturahim kita tingkatkan, baca Quran, zikir, salawat, kemana saja kita selalu berzikir. Itu tanaman banyak. Perjalanan sejauh apapun, tenang-tenang aja, kipas-kipas. Mau apa? Mau minum Coca-Cola, udah ada, tinggal ambil. Mau apa lagi? Mampir di warteg ada, mampir di Padang ada. Mau makan, pokoknya apa yang kita mau, karena kita udah bekalnya siang sudah ada. Tapi kalau seandainya kita jalan jauh, bekal pas-pasan, orang pada mampir di restoran, kita cuma nangis, ya Allah, lapar, haus, orang-orang cuma makan. Nah kita kagak punya bekal. Nah, ibarat dunia aja begitu. Bagaimana dengan akhirat yang lebih banyak, lebih jauh? Maka mumpung kesempatan Allah beri kepada kita, manfaatkan ini semua untuk tanaman di akhirat nanti, insya Allah. Nah yang ketiga, ya, kematian itu kata Ibrahim bin Adham, pertama tadi putus seluruh yang dicintai, kedua perjalanan jauh, perlu bekal yang banyak. Yang ketiga akan ketemu dengan Qadirul Jalil, akan ketemu dengan yang maha adil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah maha adil, yang akan kita temui di situ
Nggak bisa disogok. Ya Allah, saya kan udah jalan jauh 9.000 tahun. Masa saya harus masuk neraka? Lihat tuh di catatan kamu, kata Allah. Wah, catatannya merah semua. Nah, ini mah, aduh, nggak ada toleransi. Harus dicuci dulu dari neraka. Saya nggak mau ya, mau nggak mau. Ini saya bakal bawa duit nih sekian miliar. Wah, saya nggak perlu itu, nggak doyan itu. Jadi yang maha adil artinya apa? Allah maha jujur, maha benar. Allah maha bijak. Di situ tidak ada toleransi. Orang yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Ya, makanya kata Allah, wa man nu'amirhu nunafisu bil haq afala yaqilun. Ayat ini yang terakhir, afala yaqilun. Semakin dikurangi umur, ya memang jumlahnya semakin ditambah, semakin tambah, hakikat dikurangi dan dikembalikan kepada semulanya. Kemampuan dikurangi, segala sesuatu sudah dikurangi oleh Allah. Dan kalau kita tidak bisa memanfaatkan saat diberikan oleh Allah kesempatan Mas pegang ini, dulu, Mas pegang dulu. Aku mau berdiri. akal itu Susah. pakai apa? Begitu bahasa kita ini. Apalah ya tafakarun, apa kamu nggak berpikir kalau kamu itu akan mati? Apakah kamu nggak berakal kalau kamu mati itu akan ditanya? Begitu idealnya, ya. Maka kesempatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Kembali kepada hadis Muslim yang tadi itu, ya, jaga 5 sebelum datangnya. Jaga hidup sebelum datang mati, jaga sehat sebelum datang sakit, jaga kaya sebelum miskin, jaga muda sebelum tua, jaga sempat sebelum kesempitan datang kepada kita. Insya Allah saya harap ayat 68 ini pada dihafal ya. Bawa ke rumah, jalan kemana aja baca. Terus artinya gambarkan. Wa man nu'amirhu naqisu fil khalq afala yaqilun. Pas di depan ada petai mau makan. Ya Allah, gigi udah habis. Oh, ini ayat Allah. Saya udah tua, udah dikurangin. Mau sih makan petai tapi gak mampu. Gak bisa gigitnya. Pengen makan jengkol, ya. Pengen makan apa tuh sate, tapi kagak bisa digigit. Oh, ini ayat Allah. Wa man nu'amirhu nunaqisu fil khalq. Begitu loh. Yang tulang yang Apalagi makan tulang. yang kuat. Apalagi makan tulang. Ya makan yang udah kuat. Pas giliran disediakan minuman, Masya Allah. Ini mah marjan, enak lagi kayaknya. Kata dokter, kamu jangan banyak yang manis-manis. Loh, udah dikurangin. Oh, ini ayat Allah. Wa man nu'amirhu nunaqisu. Begitu, ya. Dikasih lagi, aduh ini mah es krim enak banget, lezat. Kata dokter, jangan terlalu banyak makan gituan, nanti akan kumat penyakitmu. Cuman melihat doang. Dan ini udah identik dengan ayat Allah. Wa man nu'amirhu nunaqisu. Semakin dipanjangkan umur, dikembalikan ke semula. Sampai berapa menit, Mas? Apalagi udah melihat yang jidatnya licin, wah, masa kemampuannya kagak ada, mau Mas, nih, Mas, aku capek tangannya. Kayak bening, kayak boneka ini, Mas, ini. Mirip, Masya Allah. Kemampuannya udah kagak mampu, ya. Kemampuan finansialnya, tenaganya, mau sih barangkali semakin tua ya semakin banyak keinginan. Tapi ayat Allah, wa man nu'amirhu nunaqisu fil khalqi. Hemat saya pada kesempatan ini, tolong pada dibaca di rumah masing-masing, dihafal aja dah, bawa kemana-mana tuh. Wa man nu'amirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilun. Artinya apa? Ketika kita semakin bertemu dengan sesuatu yang menurut kita mewah ataupun heran,
ini ayat Allah, saya sudah tua, kemampuan begini, tapi ya ketemu dengan demikian kita harus berpikir dunia sebentar, akhirat selama-lamanya. Ya, pada kesempatan berbuat untuk akhirat tidak ada lagi dua waktu dan tidak akan terulang kembali waktu itu. Maka kesempatan Allah berikan kepada kita, maksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan doa kita di dalam ratib, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Harapan kita itu ya, sekecil apapun, sejelek apapun kita, tapi mati mah pengen husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, waktu juga memisahkan kita. Ya, kesimpulan dari ayat ini, ya, surat Yasin ayat ke-68 Allah berfirman, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Semoga bermanfaat dan semoga panjang umur sehat walafiat. Bertemu lagi kita bahas ayat yang ke-69, wa ma'allamna syi'ra ila akhir ayat. Ya, mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat walafiat, kita bahas selanjutnya, dan mudah-mudahan ayat yang kita baca pada malam ini menjadi inspirasi dalam kehidupan kita sehingga bisa meningkatkan ibadah, memperbanyak amal soleh, memperkuat iman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan istiqomah dan husnul. Ini saja dapat sampaikan, yang benar dari Allah semoga bermanfaat, yang salahnya dari kekuatan saya sendiri semua diampuni Allah SWT, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini senantiasa sehat walafiat, panjang umur, istiqomah, husnul khotimah, juga mudah-mudahan kiranya kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.